warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Rolito Channel, channel yang membahas mengenai pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas mengenai pengujian dan evaluasi produk ya. Setelah kita belajar di produksi massal di bab 1 dan perakitan produk di bab 2, kali ini kita akan membahas mengenai pengujian dan evaluasi produk. Ya, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu yang pertama adalah memahami hakikat pengujian produk, yang kedua mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengujian produk, yang ketiga memahami standarisasi dan sertifikasi produk, dan yang keempat memahami proses evaluasi produk melalui pengendalian mutu. Jadi itu yang diharapkan setelah siswa mempelajari bab ini. Tingkat pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Ya. Jadi sebelum sebuah produk dipasarkan perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Nah, tentu saja pengujian produk ini dilakukan dengan pengukuran terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Ya. Jadi proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Nah, jadi pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seseorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, biasanya ini berdasarkan Badan Sertifikasi Produk ya. Kalau di Indonesia berarti Standar Nasional Indonesia standarnya. Selanjutnya adalah tujuan pengujian produk ya. Tentu saja pengujian produk ini memenuhi berbagai tujuan, antara lain yang pertama memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan spesifikasi ya, baik ukurannya, panjang pendeknya, regulasi sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan kontrak sesuatu produk. Yang kedua adalah memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standar melalui pembuktian demonstrasi produk ya. Nah, biasanya ini ada satu mekanisme tersendiri. Yang ketiga adalah menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah. Tentu saja ini akan berguna untuk kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu. Yang berikutnya adalah menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir ya. Jadi sesuai nggak dengan apa yang sudah diiklankan oleh satu produsen misalkan untuk penggunaan akhirnya. Yang berikutnya adalah sebagai dasar untuk komunikasi teknis suatu produk ya, komunikasi antara produsen dengan pelanggan. Yang berikutnya adalah sebagai sarana perbandingan dengan produk lain ya. Bisa saja ada satu produk yang sama dan bisa dibandingkan. Yang berikutnya adalah sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa pengujian produk ini juga dibuktikan sebagai pertanggungjawaban produk ya. Ketika ada hak paten didaftarkan di hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Jadi ketika ada masalah-masalah dengan produk itu bisa dipecahkan. Dan yang terakhir adalah tujuannya membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produksi ya. Jadi kalau ada biaya produksi yang tidak efisien, nah itu juga bisa diidentifikasi atau dikenali melalui tahapan pengujian produk. Kegunaan dari pengujian produk adalah yang pertama meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan ya. Kinerja dari produk itu tentu diharapkan sesuai dengan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing ya, dengan kompetitor kita. Yang berikutnya adalah dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan ya. Tentu saja kalau misalkan ada lampu bohlam yang ada garansi 1 tahun, tentu itu harus melewati kekuatan selama 1 tahun. Jadi dapat diukur kadaluarsanya. Yang berikutnya adalah memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas, serta kemasan produk ya. Jadi ini juga memberikan pedoman apakah diberikan merek tertentu atau sesuai dengan pengujian produk itu. Yang berikutnya adalah dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Ya, kualitas produk juga bisa dipantau ya dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Apakah ada kekuatan ataupun kelemahan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir adalah memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut ya. Daya terima konsumen ini bagaimana? Apakah bagus? Tentu dengan pengujian yang bagus tentu
daya terima konsumen terhadap produk kita akan bagus pula. Ya, selanjutnya siapa saja pihak-pihak yang berperan dalam pengujian produk ya, karena pengujian produk terkait erat aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Jadi siapa saja pihak yang berperan dalam pengujian produk? Yang pertama adalah pemerintah ya. Pemerintah di sini yaitu bisa saja mengeluarkan regulasi berupa undang-undang, mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk ya. Pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional, yaitu Standar Nasional Indonesia atau yang biasa kita singkat dengan SNI. Ya, biasanya pemerintah di bawah presiden itu ada yang namanya Badan Sertifikasi Indonesia ya. Nah, nanti pelaksananya ada Sukopindo ataupun Komite Akreditasi Nasional patokan ya, itu pemerintah. Yang kedua adalah perusahaan. Nah, perusahaan dalam pengujian produk menyediakan produk dan layanan sesuai dengan industri. Produsen dapat menerapkan beberapa standarisasi baik yang bersifat fakultatif, yaitu standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri, ataupun standar wajib, standar produk yang ditentukan melalui peraturan pemerintah ya. Jadi kalau sudah pengujian produk secara intern, nah ini juga bisa dilakukan pengujian produk secara ekstern melalui regulasi atau peraturan pemerintah ya, biasanya berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia. Dan yang C, maaf ini tulisannya A, itu adalah organisasi konsumen ya. Peran organisasi konsumen yaitu sebagai perwakilan kepentingan konsumen kepada produsen dan pemerintah. Ketika pemerintah dan produsen tidak menetapkan standar kualitas suatu produk, maka organisasi konsumen beranggapan bahwa kualitas merupakan hasil terpenting bagi konsumen. Nah, biasanya ini di Indonesia ada yang namanya YLKI ya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Ini akan terus memantau pengujian produk dari produk-produk yang dihasilkan oleh beberapa industri, sehingga mereka menjadi pemantau dari standar dari produk itu sendiri ya. Persyaratan pengujian produk ya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pengujian produk benar-benar akurat dan dapat diterapkan, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama adalah pendekatan sistem, metode, dan prosedur pengujian produk harus memiliki sistem yang standar ya. Standarnya sudah harus ditentukan sehingga setiap produk yang sejenis diuji dengan menggunakan cara yang sama, termasuk dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah produk yang disiapkan harus sama ya, baik kemasan dan pengkodeannya. Yang kedua, kuesioner yang diajukan juga harus sama. Terus yang ketiga, rencana samplingnya juga harus sama. Dan yang keempat adalah metode preparasi dan tabulasi data dilakukan secara sama pula. Nah, ini biasanya dari Sukopindo ataupun kan biasanya mempunyai parameter tertentu mengenai standarisasi untuk pengujian produk tersebut. Kalau tadi syarat pengujian produk yang pertama adalah pendekatan sistem ya. Nah, yang kedua adalah data normatif ya. Jadi pengujian produk dilakukan secara berkelanjutan dari waktu ke waktu. Tujuannya adalah untuk membangun database normatif sehingga hasil uji produk lebih memiliki nilai ya. Jadi secara normatif selalu dilakukan uji produk itu secara berkelanjutan dari waktu ke waktu ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh bagian research and development ya dalam suatu perusahaan. Yang ketiga adalah perusahaan penelitian yang sama. Ada baiknya produsen menggunakan satu perusahaan riset untuk melakukan semua pengujian produknya. Hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memastikan semua uji produk dilakukan dengan cara yang persis sama ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan riset khusus untuk melakukan penelitian, kita bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan riset itu untuk melakukan pengujian produk kita. Dan yang D adalah uji lingkungan nyata, yaitu dilakukan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat kita, produksi kita, nantinya produk tersebut akan digunakan. Jika produk tersebut digunakan di kantor, maka produk tersebut harus diuji oleh orang-orang yang bekerja di kantor. Nah, ini tentu peruntukan produk itu di mana, nah tentu kita harus melakukan pengujian oleh orang-orang yang bekerja di mana produk itu digunakan. Berikutnya adalah
pengujian populasi sampel yang relevan ya. Jadi sampel itu seperti apa ya namanya, contoh barang atau contoh produk ya, merupakan variabel penting dalam pengujian produk. Apabila produk baru atau produk yang memiliki pangsa pasar rendah, maka sampel harus mencerminkan susunan merek dari pasar tersebut ya. Kalau memang memerlukan sampel ataupun susunan merek dari pasar yang kita masuki, tentu ya harus dilakukan pengujian produknya ya. Yang berikutnya adalah variabel kritis ya. Kegunaan dan kualitas produk harus dipahami dari sudut pandang konsumen dan bukan dari produsen. Misalkan aspek produk apa yang benar-benar penting bagi konsumen dan apa variabel kritis yang menentukan kepuasan konsumen terhadap produk. Variabel kritis ini harus diidentifikasi untuk setiap kategori produk agar dapat merancang sistem pengujian produk yang akurat. Ya, jadi tentu orientasi kita adalah pelanggan. Ya. Apa masukan-masukan dari pelanggan ini sebagai variabel kritis untuk pengujian produk kita di masa yang akan datang ya, agar lebih baik lagi. Berikutnya adalah pengujian tindakan konservatif ya. Jadi rumusan produk mapan sebaiknya tidak diubah tanpa melakukan pengujian dan evaluasi produk atau formulasi baru. Bila produsen telah yakin memiliki produk yang lebih baik, usahakan untuk memasarkan ke wilayah pemasaran terbatas selama periode tertentu. Hal ini bertujuan untuk melihat siklus pembelian produk berulang. Selanjutnya distribusikan produk ke semua pangsa pasar. Semakin kecil pangsa pasar, akan semakin besar pula resiko yang bisa diambil dengan formulasi baru tersebut. Semakin besar pangsa pasar, semakin bisa mempertahankan keadaan dalam memperkenalkan formulasi baru. Ya. Jadi perusahaan ataupun penghasil produk tentu harus bisa memasarkan produknya ke pangsa pasar yang tepat ya. Dan kalaupun memang ada perubahan dalam hal pengujian, nah tentu harus dilakukan eksperimen atau percobaan kepada pangsar yang lebih terbatas dulu ya. Itu pengujian tindakan konservatif. Standarisasi dan sertifikasi produk ya. Nah, pengertiannya adalah bahwa istilah dari standarisasi berasal dari kata standar yang mempunyai arti satuan ataupun ukuran dan dapat digunakan sebagai dasar pembanding kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya yang nyata. Dalam arti yang luas, standar menunjukkan spesifikasi dari suatu produk, bahan maupun proses. Sedangkan standarisasi diimplementasikan pada saat sebuah perusahaan menghasilkan dan mengeluarkan sebuah produk ke pasar. Nah, ini sumbernya dari caraprofesor.com ya. Sebagai contoh, apabila produsen akan memproduksi keran air, sebaiknya ukuran keran yang dibuat mengikuti standar dari ukuran pipa air yang ada. Produsen bisa membuat keran air dengan ukuran 1/4 inci atau setengah inci sesuai dengan ukuran pipa air yang sering digunakan konsumen. Nah, menurut ketentuan pasal 1 angka 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 102 tahun 2000 tentang standar nasional, standarisasi sendiri adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar yang dilakukan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. Nah, itu regulasinya ya. Dengan kata lain, standarisasi dapat diartikan sebagai penetapan norma dan aturan mutu ya, produk yang ditetapkan bersama dengan tujuan menghasilkan produk dengan mutu yang dapat dideskripsikan dan diukur dengan perolehan mutu yang seragam. Sedangkan pengertian sertifikasi menurut pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Standar Nasional adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikasi terhadap barang-barang dan jasa ya. Lebih lanjut, pada pasal 1 angka 12 menyebutkan bahwa pengertian sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang telah dipersyaratkan. Ya, jadi di Indonesia nanti pengeluar standar nasional Indonesia itu ditunjuk oleh pemerintah di bawah presiden dengan peraturan pemerintah sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Jadi nanti untuk barang-barang ataupun hasil produksi dari produsen akan menerima sertifikat sebagai bukti bahwa produk tersebut telah melalui proses pengujian melalui badan sertifikasi produk yang telah ditetapkan.
sehingga nanti konsumen benar-benar terjamin bahwa produk yang dibelinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, selanjutnya adalah Badan Pengatur Standarisasi Produk Nasional ya. Untuk menetapkan standar pengujian produk, tentu harus ada pakem yang bisa diuji secara universal dan harus membawa manfaat secara teknologi, ekonomi, dan sosial. Pada dasarnya, standarisasi harus memuat dua hal, yaitu standar teknik dan standar manajemen. Standar teknik adalah serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan meliputi dari bahan baku, produk, dan layanan. Jika bahan, produk, atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, maka produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dinilai tidak memenuhi spesifikasi standar. Sedangkan standarisasi manajemen adalah struktur, tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam bidang kelembagaan, usaha, serta keuangan. Standarisasi nasional merupakan salah satu instrumen regulasi teknis yang dapat melindungi kepentingan konsumen nasional dan produsen produk dalam negeri. Melalui regulasi teknis yang berbasiskan standarisasi dapat mencegah beredarnya barang-barang yang tidak bermutu dan berbahaya di pasar domestik, serta mencegah masuknya barang impor yang bermutu rendah. Untuk mencegah hal tersebut menjadi tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk membina, mengembangkan, serta mengkoordinasi kegiatan di bidang standarisasi secara nasional. Ya, jadi di sini maaf tadi saya bilang badan sertifikasi produk ya. Jadi maksud saya adalah Badan Standarisasi Nasional ya. Nah, ini tentu kalau perusahaan yang sudah salah satu contoh yang menerapkan kinerja secara manajemen, dia sudah menerapkan manajemen mutu atau ISO di dalamnya. Dan biasanya ini secara manajemen perusahaan tersebut sudah melakukan struktur tugas, prosedur kerja, sistem manajemen, dan standar kerja dalam kelembagaan, usaha, serta keuangan. Jadi itu regulasi mengenai pengujian produk ada di bawah atau tanggung jawab Badan Standarisasi Nasional. Adalah fungsi dari Badan Standarisasi Nasional atau BSN ya. Jadi fungsinya ya yang bisa dilakukan oleh BSN dalam hal ini dilakukan oleh Sukopindo ataupun kan. Yang pertama adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standarisasi nasional ya. Jadi bisa melakukan pengkajian dan penyusunan membantu pemerintah untuk bidang standarisasi nasional. Yang kedua, koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN. Selalu melakukan koordinasi fungsional dengan lintas departemen yang lain. Yang ketiga adalah fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standarisasi nasional. Ya, tentu bagaimana melakukan pembinaan terhadap aparatur sipil negara yang berkaitan dengan standarisasi nasional. Yang keempat adalah penyelenggaraan pembinaan kerjasama dalam negeri dan internasional di bidang standarisasi. Ya, tentu kita harus melakukan kerjasama. Jangan hanya kita menerapkan SNI, tapi negara-negara lain menerapkan tapi parameternya tidak sama, walaupun memang standarisasinya beda nama standarnya. Yang kelima adalah penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Jadi melakukan penyelenggaraan pembinaan untuk administrasi umum. Nah, sedangkan kewenangan BSN sebagai lembaga penentu standarisasi produk nasional sebagai berikut ya. Yang pertama adalah penyusun rencana nasional secara makro di bidangnya. Jadi secara keseluruhan disusun rencana nasional itu dalam hal standarisasi produk nasional itu bagaimana. Dua, perumusan kebijakan dan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro ya. Jadi pembangunan secara luas itu harus juga dirumuskan ya di bidang standarisasi nasional. Yang ketiga adalah penetapan sistem informasi di bidangnya. Ya, tentu bisa melakukan penetapan sistem informasi melalui media-media sosial ataupun website tertentu yang dilakukan oleh BSN supaya sosialisasi itu dapat diterima oleh semua pihak. Yang keempat adalah kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang standarisasi nasional
ya, perumusan dan penetapan kebijakan sistem akreditasi lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium ya. Jadi siapa pelaksana akreditasi lembaga itu juga itu salah satu kewenangan lain dari Badan Standarisasi Nasional. Yang berikutnya adalah penetapan SNI. Nanti penetapan SNI bisa ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. D. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidangnya. Jadi melaksanakan penelitian juga pengembangan ya, di bidang standarisasi nasional. Yang terakhir adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang standarisasi nasional. Jadi untuk pendelegasian dan juga pembinaan sumber daya manusia tentu harus melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang standarisasi nasional, baik berbentuk in-house training maupun out-house training. Ya, demikian teman-teman pembahasan mengenai materi pengujian dan evaluasi produk ya. Intinya bahwa produk sebelum kita pasarkan tentu harus melakukan pengujian dengan parameter-parameter yang sudah ditetapkan baik dari intern perusahaan itu sendiri maupun dari badan yang ditunjuk oleh Badan Standarisasi Nasional agar produk itu bisa diterima oleh konsumen atau pelanggan sesuai dengan harapan mereka ya. Jadi mereka sudah mengeluarkan uang atau sejumlah nilai, tentu harapannya adalah barang atau produk yang dibeli itu sesuai dengan harapan mereka ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, ada baiknya kalian bisa like and subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya karena semuanya gratis, dan untuk itu akan membuat saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.